Kasus ini terjadi akibat dendam karena harga diri yang direndahkan. Seorang wanita harus kehilangan nyawa karena dibakar hidup-hidup. Kejadian tersebut terjadi pada saat sang wanita ini sedang live di media sosialnya. Dan pelaku ini masih memiliki hubungan dengan sang perempuan. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Kasus ini terjadi pada pasangan suami istri yang kita sebut saja namanya Lulu dan Benny. Nah, si Lulu sama Benny ini sudah menjalin pernikahan mereka dalam jangka waktu yang cukup lama, itu sekitar 10 tahun. Nah, tapi di pernikahan mereka itu tentu aja ada beberapa kekurangan karena nggak ada pernikahan yang udah pasti 100% sempurna. Tapi saat ini Lulu dan Benny itu kekurangan paling utamanya adalah di ekonomi. Karena baik Lulu maupun Benny itu nggak ada yang berasal dari keluarga yang kaya raya. Dan mereka ini bekerja sebagai petani dan juga buruh di desa tempat mereka tinggal. Sampai suatu hari nih Lulu punya ide untuk membuat sebuah konten iseng-iseng di media sosial. Tanpa dia sangka-sangka ternyata konten yang Lulu buat itu menjadi viral. Mungkin ditambah juga gara-gara Lulu ini memang punya wajah yang manis, yang kelihatan lugu, cantik, khas perempuan-perempuan desa. Dan waktu konten ini jadi viral, otomatis Lulu ini tiba-tiba mulai banyak mendapatkan request untuk lebih sering membuat konten. Lebih sering juga live dan juga Lulu mendapatkan endorse atau sponsor dari beberapa produk-produk kecantikan, peralatan rumah tangga. Dan sejak saat itu Lulu memutuskan untuk fokus sebagai seorang konten kreator. Nah, tapi hal ini nggak semata-mata akhirnya menjadi semacam kunci untuk pemecahan masalah rumah tangga mereka tadi. Rumah tangga Lulu sama Benny tadi nggak lantas jadi berubah bahagia. Pasalnya gara-gara pekerjaan Lulu ini sebagai konten kreator, ditambah lagi Lulu kan bekerja sendirian. Lulu otomatis jadi sibuk, jadi jarang menghabiskan waktu dengan si Benny. Setiap hari kerjaannya memikirkan konten apa ya supaya nanti followerku tetap banyak, konten apa ya kira-kira yang menarik supaya nanti semakin banyak lagi endorsan yang datang. Dan saat inilah Benny mulai menuntut Lulu untuk lebih sering menghabiskan waktu bersama Benny. Karena bagi Benny kan bagaimanapun ini rumah tangga loh. Masa sih kamu sehari-hari itu cuma konten. Bo ya tahu waktu. Nah, tapi kata-kata Benny ini malah menyulut pertengkaran lebih besar antara Lulu dan Benny. Lulu bilang, alasannya ini kan gara-gara ini semua tuh untuk keluarga mereka juga. Aku tuh ngonten, itu bukan semata-mata demi kesenangan aku, tapi juga supaya keluarga kita bisa makan, supaya kita tuh bisa hidup lebih baik lagi. Mendengar ini, Benny kecewa karena di sisi lain dia juga merasa sebagai kepala rumah tangga itu kok dia sudah gagal untuk menafkahi istrinya. Karena saat itu penghasilan si Lulu ini tuh jauh lebih besar. Dan lama-kelamaan gara-gara nggak tahan mungkin dengan omelannya si Benny ini, Lulu sering mengeluarkan kata-kata yang kesannya merendahkan si Benny. Misalkan penghasilanku itu kan yang menjadi pokok di keluarga ini, kamu gak usah banyak protes lah, toh gaji kamu sebagai buruh tuh nggak seberapa. Nah, saat inilah si Benny jadi mulai sering emosi dan sering melakukan kekerasan baik secara verbal maupun fisik kepada Lulu. Dan kekerasan fisik ini itu nggak cuma terjadi sekali. Kekerasan ini terjadi berkali-kali sehingga kondisi fisik dan mentalnya Lulu terganggu. Akhirnya pada satu titik Lulu pun nggak tahan. Dia memutuskan untuk menceraikan Benny. Karena pertimbangannya Lulu saat itu dia punya banyak uang, dia juga punya pekerjaan yang bagus sebagai konten kreator. Dia nggak mau nih lama-lama terganggu dengan si Benny yang kayaknya tuh semakin lama semakin mengganggu karirnya si Lulu. Dan setelah bercerai, untuk menghindari amukan dari Benny, Lulu pun pindah ke rumah orang tuanya. Dia merasa lebih bahagia, bisa fokus ngonten, udah gak kepikiran lagi nanti ada amukan si Benny yang sering kali gak ada alasannya. Sampai suatu hari ada hal tragis yang menimpa Lulu. Saat itu Lulu sedang berada di halaman belakang rumah orang tuanya. Lulu sedang melakukan siaran langsung atau live, dia sapalah beberapa penggemarnya. Penggemarnya lagi senang-senang, Lulu lagi terima banyak hadiah dari penggemarnya. Karena saat itu kedua orang tuanya Lulu sedang pergi bertani. Nah, pada saat sedang live itu lagi senang-senang, tiba-tiba aja Lulu ngerasa ada siraman air ke badannya dari arah belakang. Dan saat itu tuh siraman airnya tuh kok aneh, ada bau seperti bau bensin. Dan waktu Lulu melihat siapa yang menyiramnya, dia ngeliat itu Benny. Benny kelihatan wajahnya itu penuh dengan kemarahan.
Dan saat itu setelah si Benny menyiramkan bensin tadi ke badan Lulu tuh sempat mencoba menenangkan si Benny. Dia mohon ampun, dia bilang, kamu kenapa? Kamu tenang dulu, kamu jangan gegabah. Ini aku lagi siaran live loh. Saat itu si Benny udah gak denger lagi kata-kata Lulu. Si Benny langsung mengeluarkan korek api dan membakar tubuhnya Lulu. Dan kejadian ini tersiarkan secara langsung di siaran live-nya si Lulu tadi. Semua penggemar Lulu melihat bagaimana Lulu tersiksa, meregang nyawa, teriak-teriak kesakitan sampai akhirnya Lulu nggak bergerak lagi. Dan saat itu terjadi, Benny kemudian kabur dari tempat kejadian. Si Lulu saat itu lama-kelamaan tuh tubuhnya makin banyak terbakar sampai akhirnya pun Lulu meninggal dunia. Untungnya saat itu penonton live-nya si Lulu itu ada yang langsung menghubungi pihak yang berwajib. Dan warga sekitar tempat kejadian terjadi sempat mendengar teriakannya si Lulu. Mereka berdatangan, mereka coba padamkan kobaran api di tubuhnya si Lulu tadi. Ada juga yang langsung mencari ke orang tuanya Lulu yang saat itu sedang berada di kebun. Beberapa saat kemudian pihak yang berwajib pun datang berbarengan dengan orang tua Lulu yang langsung kemudian mengevakuasi jasad si Lulu tadi ke rumah sakit. Saat sampai ke rumah sakit, dokter menyatakan kalau Lulu sudah meninggal dunia, nyawanya tidak tertolong. Pihak yang berwajib langsung kemudian mengevakuasi jasad si Lulu ini ke bagian forensik rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Saya akan jelaskan dulu separah apa sih luka bakar yang dialami oleh Lulu sampai Lulu ini meninggal dunia. Jadi penentuan persentase luka bakar ditentukan itu dengan aturan 9, yaitu yang menghitung persentase permukaan tubuh yang terbakar. Mungkin teman-teman sering mendengar ya, dia kena luka bakar 90%, 50%, nah itu hitungannya seperti ini. Jadi setiap bagian tubuh itu punya nilainya sendiri-sendiri. Contohnya bagian wajah itu 4,5, bagian kepala 4,5. Jadi kok seluruh permukaan kepala ini hitungannya 9. Nah, kok lengan bagian atas depan tuh 4,5, di belakang 4,5, ya demikian juga seperti itu. Jadi dinamakan rule of 9 atau aturan 9. Makanya misalkan luka bakar terjadi di seluruh permukaan tubuh, dikatakan luka bakarnya 100%, mengikuti aturan 9 atau rule of 9 tadi. Nah, derajat luka bakar itu ditentukan dari dalamnya luka bakar. Yang pertama, misalkan kita kena air panas, nggak sengaja kan kadang-kadang tuh kita ngeliat nih merah-merah. Itu luka bakar derajat 1, di mana luka bakar cuma sampai ke permukaan kulit luar. Kalau sederajat 2, luka bakarnya itu sampai ke permukaan kulit yang lebih dalam. Makanya kadang-kadang kulitnya mengelupas, ada lepuhan. Kalau sederajat 3 itu sampai ke seluruh permukaan kulit yang terbakar, sampai ke jaringan bawah kulit. Nah, kalau misalkan derajat 4 udah sampai ke otot dan juga ke tulang. Nah, seringkali itu warnanya itu sudah ya kayak hitam, jadi arang dan ada sebagian kulit yang kadang hilang. Nah, kalau luka bakar yang dialami oleh Lulu tadi itu derajat 3 sampai 4 di beberapa bagian tubuh dan meliputi 95% di permukaan tubuhnya. Sangat-sangat parah luka bakar yang diderita oleh Lulu. Keadaan ini sangat mengancam nyawa karena kulit itu mengalami kerusakan dengan sangat-sangat meluas. Nah, kulit itu adalah pelindung tubuh dari cedera luar. Risiko luka bakar luas itu antara lain nanti dari kulit itu akan ada infeksi bakteri yang meluas menyebar sampai ke pembuluh darah. Selain itu, kulit yang rusak akan menyebabkan kehilangan cairan tubuh dan mengakibatkan dehidrasi sampai gagal ginjal. Selain itu, karena fungsi kulit ini sudah rusak semuanya, terjadilah hipotermia si pasien ini. Karena panas tubuh akan keluar dari tubuh tanpa pelindung. Nah, semua ini dialami oleh pasien alias si Lulu tadi di tengah-tengah kesakitan luar biasa. Karena itu pasien luka bakar harus segera mendapatkan pertolongan medis. Nah, teman-teman, misalkan kita mengalami luka bakar yang derajat ringan, derajat 1 itu, kita bisa melakukan pengobatan sendiri. Pertama-tama, daerah yang terbakar itu kita siram dengan air dingin yang mengalir. Airnya harus bersih ya. Lalu kemudian kita kasih salep obat. Tapi kalau luka bakar sampai melepuh, ingat harus segera cari pertolongan medis. Jangan diobati dengan sembarangan, nggak boleh pakai odol, kecap atau minyak. Karena nanti bukannya sembuh malah akan infeksi. Apalagi misalkan lukanya luas, jangan pernah menunda untuk segera bawa pasien ini ke rumah sakit karena penanganannya itu udah hitungan menit. Pengobatan luka bakar yang serius, yang luas, yang sampai ke dalam itu antara lain tuh yang mencakup pertama sudah pasti menjaga kadar cairan dan mineral di tubuhnya pasien. Dikasih infus supaya nanti cairan yang hilang itu lekas tergantikan. Kemudian dijaga jalan napasnya pasien dengan pemberian oksigen. Dan kemudian kalau misalkan bagian wajah terbakar itu bisa diberikan ventilator atau dipasang tracheostomi. Jadi bagian tenggorokannya ini dibolongi agar nanti selang oksigen bisa masuk. Itu misalkan terjadi kebakaran di bagian wajah dan nggak mungkin kan korban ini bisa bernafas spontan. Pada kasus Lulu tadi ketika Lulu dibawa ke rumah sakit, keadaannya sudah sangat parah
dan Lulu dinyatakan sudah meninggal dunia. Padahal sebenarnya misalkan ya Lulu tuh cepat dibawa ke rumah sakit, cepat ditolong, dia masih bisa ketolong. Karena 48 jam pertama ya setelah api berhasil dipadamkan itu adalah masa-masa kritisnya. Kalau Lulu bisa melewati masa ini, ada kemungkinan Lulu bisa tertolong. Karena selama 48 jam ini itu sangat rawan terjadi shock hipovolemik. Karena cari darah itu kan banyak yang menguap karena luka bakar tadi. Otomatis darah yang ke organ-organ vital jadi sangat sedikit. Ini beresiko terjadi kerusakan organ vital pada tubuh yang disebut dengan shock. Nah, luka di tubuhnya Lulu tadi misalkan masa kritis sudah terlewati, itu harus dilakukan debridement atau penghilangan jaringan yang sudah mati. Nah, ini nggak kalah penting ya teman-teman untuk dilakukan, karena jaringan mati di tubuh ini nggak boleh dibiarkan. Misalkan dibiarkan itu akan memicu reaksi peradangan yang nanti akan memperparah keadaannya si Lulu tadi. Kenapa? Karena misalkan jaringan mati ini luas, otomatis sel-sel radang dilepas oleh tubuh akan sangat banyak dan sangat agresif. Proses ini ya sangat-sangat menyakitkan bagi pasien, tapi harus dilakukan sedini mungkin. Begitu masa kritis lewat, langsung dilakukan debridement. Nah, setelah jaringan mati ini dibuang, maka kan berlakukan penutupan luka bakar menggunakan perban steril yang sudah diberi obat. Dan pasien juga harus dijaga nih nutrisi sama cairan tubuhnya. Jangan sampai shock, jangan sampai pasien ini malnutrisi. Karena kadar metabolisme pasien pada saat mengalami luka bakar yang parah itu bisa meningkat sampai 2-3 kali lipat. Karena itu ya nutrisinya harus dijaga dengan infus. Dan nggak cuma ini, ketika pasien itu sembuh, maka pasien beresiko mengalami kontraktur atau pemendekan massa otot. Karena otot-otot yang terbakar tadi akan membentuk jaringan parut dan dia akan memendek. Nah, ini sangat bahaya teman-teman, karena jaringan ikat ini akan membatasi pergerakan otot yang terbakar tadi. Bahayanya kenapa? Kalau jaringan ikat itu tumbuh di otot-otot dada, kan otomatis pergerakan dada ini akan terbatas. Dan pasien nanti akan merasakan itu kayak dibelit dengan selendang yang sangat-sangat ketat sampai sesak napas dan akhirnya napasnya berhenti. Dan dalam mengatasi hal ini dokter harus melakukan tindakan bedah lagi dengan cara mengiris-ngiris otot dada, membentuk semacam ya kayak cekungan atau pulau agar sebagian jaringan ikatnya ikut terpotong. Dan setelah itu dilakukan perawatan luka khusus pada pencakokan kulit supaya nanti tidak terbentuk jaringan ikat. Tapi sayangnya belum sempat dokter dan tim medis lainnya tadi melakukan serangkaian tindakan tadi untuk menyelamatkan Lulu. Lulu sudah keburu meninggal dunia. Pihak yang berwajib kemudian meminta jasad Lulu diotopsi. Dan hasil pemeriksaan dokter forensik didapatkan waktu periksa luar itu sudah tercium tuh ada bau khas bensin dari tubuhnya Lulu. Tangan sama kakinya Lulu itu menekuk akibat otot-otot itu mendek karena panas. Waktu dilihat juga ada banyak luka terbuka akibat suhu tinggi di sekujur tubuhnya si Lulu. Dan waktu dilakukan otopsi pemeriksaan dalam, ada lepuhan di saluran nafas Lulu dan juga ada jelaga. Jadi pada saat Lulu kesakitan tadi, ada sebagian ya api dan mungkin juga yang tercampur bensin tadi yang terhirup dan membuat saluran nafasnya Lulu sampai terbakar. Dan otot-otot di seluruh tubuhnya Lulu itu berwarna merah terang karena adanya kadar karbon monoksida yang tinggi dari bensin yang terbakar tadi. Dan sebab kematian Lulu ini adalah luka bakar derajat 3 dan 4 yang meliputi lebih dari 90% ya permukaan tubuh, dan Lulu meninggal dalam keadaan kesakitan luar biasa. Pihak yang berwajib kemudian langsung menyelidiki kasus ini dengan teliti dan sangat-sangat seksama. Mereka mulai penyidikan ini dari meminta keterangan dari penontonnya si Lulu tadi yang sempat membuat laporan ke polisian. Beberapa penonton itu menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Untung aja pada saat itu ada beberapa orang penonton yang sempat merekam kejadian tersebut. Tapi waktu lihat videonya yang terekam itu cuma tangannya Benny. Pihak yang berwajib membutuhkan sesuatu yang lebih detail untuk menyelesaikan kasus ini. Mereka panggillah kedua orang tua Lulu untuk memberikan keterangan. Di situ orang tua Lulu menjelaskan kalau saat itu kondisi Lulu itu baru saja bercerai dari suaminya yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka juga menjelaskan bagaimana sifatnya si Benny di akhir pernikahan antara Benny dan Lulu ini tuh sering melakukan kekerasan baik fisik ataupun psikologis ke si Lulu. Pihak berwajib langsung mencurigai Benny nih, jangan-jangan memang pelakunya adalah dia. Apalagi waktu rekaman itu, si Lulu sempat manggil si Benny, ngomong, "Benny, kamu jangan nekat." Nah, berdasarkan ya beberapa keterangan warga sekitar, ada yang sempat melihat si Benny ini sekitar lokasi sebelum kejadian itu terjadi. Benny itu mundar-mandir di depan rumahnya Lulu memastikan keadaan sudah aman. Tapi tadi ada warga yang nggak sengaja melihat si Benny. Dan keterangan dari beberapa saksi tadi semakin diperkuat setelah salah satu anggota pihak yang berwajib menemukan sebuah botol di area TKP.
Botol tersebut diduga sebagai wadah yang digunakan untuk menampung bensin yang tadi disiramkan ke tubuhnya si Lulu sebelum dibakar. Nah, waktu diperiksa, itu botolnya masih relatif utuh dan ada sidik jari di botol tersebut. Pihak berwajib langsung mencari Benny dan masukkan Benny ke daftar pencarian orang atau DPO. Setelah beberapa hari pencarian, akhirnya Benny berhasil ditangkap dan benar aja, sidik jari yang ada di botol tersebut cocok dengan sidik jarinya si Benny. Dan Benny pun langsung diadili dan divonis dengan hukuman mati karena terbukti sudah melakukan pembunuhan berencana. Dari kasus tadi, saya benar-benar menyayangkan tindakan yang sudah dilakukan oleh Benny. Gara-gara dia merasa inferior dibandingkan istrinya, si Benny ngerasa direndahkan sampai akhirnya dia gelap mata. Padahal sebenarnya masalah antara Lulu sama Benny ini bisa dikomunikasikan dan gak harus berakhir setragis ini. Saya ingatkan yang namanya komunikasi itu sangat-sangat penting, terutama di dalam hubungan rumah tangga. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.